Kalau yang tadinya laptop gaming termurah HP itu adalah Pavilion Gaming, sekarang udah diubah menjadi Victus 15. HP Victus yang versi 15 inch sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan yang versi 16 inch-nya. Secara bentuk sih overall sama, bagian belakangnya juga sama persis dengan Victus 16 yang dimana ada X-House yang berdesain sporty gitu. Dan soal bahan surface-nya ya kurang lebih sama juga lah, jadi desainnya anggap aja nggak ada beda. Buat hinge, laptopnya juga sama-sama bisa dibuka dengan satu tangan. Monitornya berukuran 15,6 inch Full HD IPS 144Hz dengan color gamut standar ada di 60%-an dan brightness-nya juga di sekitaran 300 nits. Jadi panelnya hanya berbeda ukuran aja dengan yang versi Victus 16. Keyboardnya masih dengan layout yang sama dengan numpad dan arrow-nya juga udah arrow-nya si Victus. Bedanya dengan yang 16 inch, bezel kiri dan kanan si keyboardnya sekarang dipertipis aja. Tapi jarak antar key, function itu semuanya persis sama. Secara keseluruhan bentuk dari Victus 15 ini sama lah dengan Victus 16, hanya saja sudut-sudutnya dibuat lebih curvy dan halus agar nggak tajam-tajam ketika disentuh. Buat konektivitasnya di sini agak berbeda dengan Victus 16. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN port, USB 3.2 Gen 2 Type-A dan Full HDMI port. Sementara di sebelah kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 2 lagi dan audio combo jack. Nah, kalau soal spesifikasi yang ada di laptop ini sebenarnya bisa ditebak lah ya buat versi yang paling murah. CPU-nya menggunakan Core i5 Alder Lake yang terbaru dengan RTX 3050 yang TGP-nya 75W dan RAM 8GB DDR4 yang sayangnya masih single channel. Tapi kalau mau di-upgrade lagi, RAM-nya juga masih bisa di-upgrade lagi kok sampai 32GB. SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 4 yang speed-nya itu kenceng banget, yang dimana angkanya ini udah super kenceng. Namun di sini kita nggak melihat adanya slot ekspansi M.2. Walaupun nih ya, kayaknya yang di atas ini adalah tempat buat mounting SSD satu lagi deh, tapi sengaja dicopot entah untuk ngurangin cost atau yang lain. Oke lah, cukup soal spesifikasi. Jadi gimana sih performa dari Core i5 Alder Lake ini? Di Cinebench R15, skor dari Core i5 12500H ternyata hanya berbeda tipis dengan Core i5 Tiger Lake lalu. Dan di sini skornya juga terpaut cukup jauh dengan lini Core i7-nya. Di Cinebench R23 pun juga skornya cukup jauh antara Core i7 dengan Core i5, namun di sini skor i5 Alder Lake malahan ada di bawah Core i5 Tiger Lake H45. Kayaknya ada yang salah deh nih. Kalau buat konsistensinya, skor dari Core i5 12500H ini hampir bisa mencapai 1900-an, namun skor tersebut bisa fluktuatif sampai ke 1400-an lalu naik lagi balik ke 1700-an. Kayaknya sih emang fluktuatif performa dari CPU-nya. Tapi buat RTX 3050-nya, skornya ini udah di atas rata-rata mayoritas RTX 3050 yang lain. Bahkan kalau misalnya kita lihat-lihat udah mulai mendekati RTX 3050 Ti loh. Di beberapa game AAA seperti Red Dead Redemption 2 dan Outriders bisa dimainin di sekitar 50 FPS ke atas, sementara untuk game e-sport seperti Dota 2 dan Valorant itu bisa dapetin sampai sekitaran 100 FPS. Memang angkanya terlihat bagus, tapi kayaknya kita kurang puas deh. Dan karena itu, kita juga menambah 8GB RAM lagi di laptop ini agar totalnya menjadi 16GB dual channel. Dan ternyata, bener aja, performa CPU di Cinebench R15 itu naik drastis sampai ngelewatin Core i7 12650H. Di Cinebench R23 juga skornya naik dengan signifikan, dan di game pun frame rate-nya naik itu bukan main-main. Ternyata memang laptop ini punya performa maksimal kalau misalnya sudah pakai dual channel RAM. Selain dari gaming dan synthetic benchmark, kita juga nyobain Adobe Premiere Pro. Di sini render time-nya cukup singkat buat sebuah video 4K 5 menitan. Namun ini adalah hasil kalau sudah memakai RAM yang 16GB dual channel. Nah, kalau soal heat management, Victus 15 mempunyai konsep penanganan panas yang berbeda dari Victus 16. Kalau Victus 16 fan-nya ada di dua sisi pinggir laptop dengan 3 heat pipe, Victus 15 menggunakan dua fan yang dihubungkan dengan dua heat pipe, di mana fan-nya itu ada di bagian kiri laptop. Jadi CPU dan GPU-nya ada di bagian kanan laptop. Tapi apakah metode kayak gini bagus? Jawabannya bagus-bagus aja kok. Buktinya CPU-nya memang bisa mencapai 95 derajat. Namun itu akan stabil di angka 80-85 derajat Celcius. Sementara untuk GPU, suhunya stabil aja di 82-an saat main game.
Suhu surface-nya juga aman, apalagi yang bagian WASD-nya. Jadi kalau overall soal heat management, laptop ini bener-bener nggak ada masalah. Victus 15 secara usage nggak ada berbeda sama sekali dengan Victus 16. Beratnya kurang lebih sama, build quality-nya juga, dan layout keyboardnya itu juga sama. Dan kurang lebih buat sebuah laptop gaming budget, Victus 15 udah cross-check beberapa kriteria laptop gaming budget yang excellent. Monitornya sudah 144Hz, keyboardnya empuk saat dipakai ngegame, dan pilihan portnya juga banyak. Jadi ya pengalamannya kurang lebih mantul lah di harganya. Battery life-nya juga termasuk oke, kita masih bisa dapat 6 jam penggunaan ringan di PC Mark yang dimana ini udah cukup panjang. Dan kalau buat kualitas speaker bisa dibilang ya speaker dari laptop ini standar. Treble-nya kerasa, namun saat sudah di atas 70% suaranya mulai distorsi. Secara kesimpulan, Victus 15 udah bisa mengangkat derajat laptop gaming termurah HP dari yang bentuknya pavilion gaming biasa, sekarang udah naik jadi Victus yang notabene mirip sama Omen. Karena fitur-fitur macam gaming hub itu udah ada, dan dia juga coolingnya udah diimprove. Dan yang paling penting adalah desainnya udah lebih premium. Untuk yang soal dual channel, single channel RAM, gua ngerti sih. HP itu ingin meminimalisir dulu cost laptopnya seminim mungkin agar bisa menjualnya di harga yang paling murah di mana di ini 15 juta. Yang dimana user nanti kalau misalnya udah ada rezeki lagi, mereka bisa upgrade dan dapetin performa maksimal dari si Victus 15 ini. Jadi ya menurut gua naruh single channel di laptop ini nggak masalah asal harganya tetap murah. Jadi itu aja sih paling pendapat kita soal Victus 15. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.